Desa Rato itu sudah terbelakang sekali, sudah jauh berbeda dengan yang tahun-tahun yang dulu. Bagaimana caranya Desa Rato ini kita kembalikan kepada fitrah daripada Desa Rato yang memang menjadi tolak ukur di Kecamatan Bolo. Ya. Bertekad untuk membangun pemerintah Desa Rato Kecamatan Bolo ke arah yang lebih baik, Insinyur Ahmadi tampil pada pemilihan Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo, dan siap memenangkan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Menurut Ahmadi, Desa Rato adalah desa yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Sebagai desa yang berada di pusat kota Kecamatan Bolo, Desa Rato harusnya lebih baik dan berkembang dibanding desa-desa yang lain. Namun, keadaannya justru terbalik. Desa Rato justru jauh berada di belakang desa-desa tetangganya, seperti Desa Le dan Desa Kananga. Kondisi ini membuat Insinyur Ahmadi membulatkan tekad untuk tampil. Selain itu, besarnya dukungan keluarga dan masyarakat menjadi dorongan tersendiri untuknya mengabdikan diri pada desanya tercinta tersebut. Ada banyak gagasan besar yang ia canangkan untuk membangun Desa Rato. Berikut wawancara eksklusif Mata Warta TV bersama calon Kepala Desa Rato Insinyur Ahmadi. Selesai kontestasi itu, sebenarnya saya sudah tidak ingin lagi untuk mengikuti. Tetapi setelah 4-5 bulan periode kepala desa terpilih, ternyata banyak suara-suara yang tidak bagus. Jadi keinginan-keinginan mereka sebenarnya sepertinya tidak akan terwujudkan oleh kepala desa terpilih. Oleh karena itu, saya mulai didekati oleh beberapa tokoh untuk bisa mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya. Pada mulanya saya menyampaikan kemungkinan saya tidak pas, karena kemarin saya tidak mayoritas dipilih oleh masyarakat. Tapi beliau mengatakan bahwa kemungkinan ke depan akan bisa. Hanya figur seperti Pak Ahmadi ini yang mungkin akan bisa membawa Rato lebih baik lagi. Pada mulanya dengan adanya komitmen-komitmen itu atau pernyataan-pernyataan seperti itu, hati saya mulai tergugah. Apakah iya seperti ini? Setelah saya mulai mencari-cari informasi, melihat kondisi, memang hampir semua masyarakat merasa kecewa, sehingga saya mulai ada atau timbul niat saya untuk bisa mengikuti kontestan yang berikutnya. Setelah berjalannya waktu 1-2 tahun, ternyata aliran ataupun massa yang mau mendukung saya mulai berdatangan, mulai memberikan komitmen bahwa tidak ada lagi. Kata mereka, kata tokoh-tokoh itu, Desa Rato itu sudah terbelakang sekali, sudah jauh berbeda dengan yang tahun-tahun yang dulu. Bagaimana caranya Desa Rato ini kita kembalikan kepada fitrah daripada Desa Rato yang memang menjadi tolak ukur di Kecamatan Bolo. Mulai awal 2001 saya mulai menggalang dukungan, mencari informasi. Saya mengumpulkan masyarakat, meminta dukungan dan sebagainya, meminta arahan, pendapat dan sebagainya. Yang mulanya itu saya mengundang orang tua, tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka dan sebagainya. Ternyata luar biasa dukungannya, luar biasa. Bahkan pertemuan itu saya shooting, saya sebarkan di media sosial. Ternyata
dukungan dan tanggapannya itu sangat-sangat positif. Diundang untuk membicarakan masa depan Rato, karena kita ini adalah ujung tombak nantinya katanya. Sehingga saya mengundang mereka, ternyata antusiasnya yang luar biasa, mengalir dukungan-dukungan. Di situ pada saat kumpul itu mereka meminta pandangan-pandangan terkait dengan kedepannya, bagaimanakan Desa Rato ke depan. Ternyata komunikasi melalui pertemuan itu luar biasa, antara keinginan mereka dan juga gagasan-gagasan yang saya sampaikan ternyata mengena di hati mereka. Luar biasa. Berikutnya, pertemuan berikutnya, perempuan tidak mau kalah. Mereka minta lagi. Bagaimana kita juga kumpul. Akhirnya lewat gagasan dari istri yang mengumpulkan yang perempuan, itu pun sangat luar biasa, sangat heboh lagi. Kita viralkan di medsos. Ya. Sejak itu saya sudah diketahui oleh hampir semua masyarakat Desa Rato bahwa saya akan mengikuti kontestan pemilihan kepala Desa Rato untuk periode 2022 sampai 2028. Sepanjang yang saya amati di Desa Rato ini, ternyata yang perlu dibenahi itu adalah, yang pertama adalah peningkatan kapasitas. Yang pertama, rata-rata anak-anak muda yang punya potensi, yang punya ilmu, punya pengetahuan itu tidak termanfaatkan. Kondisi ini tidak bisa mereka kembangkan. Bahkan pada salah satu pertemuan mereka menyampaikan, kenapa ini desa ini memberikan bantuan hanya untuk orang tua saja? Kenapa kita yang punya potensi untuk berkembang ini tidak dikasih kesempatan untuk dikasih bantuan? Karena orang tua itu dikasih sekali habis, sementara kita kan punya potensi. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu saya jawab dengan gaya saya seorang pemberdaya. Saya seorang pemberdaya, bahwa filosofi dari pemberdayaan itu adalah kita jangan memberikan ikan, tetapi kita memberikan kain. Kita harus memberikan kain. Artinya, ketika kita hanya memberikan ikan, pada saat itu dia menikmati di situ, habis itu dia minta lagi. Tapi ketika kita memberi kain dan mereka tidak bisa menggunakan kain, kita bimbing mereka, kita ajari mereka, kita berikan pelatihan bagaimana caranya untuk bisa menggunakan kain, sehingga dia bisa mendapatkan ikan sendiri tanpa harus meminta. Yang kedua, ada bagaimana ekonomi kerakyatan. Saya masih melihat adanya ketimpangan ekonomi kerakyatan di Desa Rato ini. Ya, artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ataupun yang punya kesempatan atau yang punya modal akan leluasa berusaha, yang tidak punya modal akan sedikit peluangnya untuk bisa berusaha. Di sini pemerintah sudah mulai menggalakkan sekarang namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini adalah merupakan tempat bagaimana desa atau masyarakat desa mengembangkan usaha di situ. Memang masih ada salah persepsi tentang BUMDes ini. Mereka mengatakan bahwa BUMDes itu adalah untuk membagi-bagi uang. Tetapi sebenarnya bukan itu BUMDes itu. BUMDes itu adalah mempelopori usaha yang ada di desa itu sesuai dengan potensi-potensi ataupun produk-produk unggulan yang ada di desa itu. Dikembangkan itu. Adapun dana yang diberikan oleh desa untuk BUMDes itu adalah dana untuk mengembangkan usaha itu. Melalui BUMDes ini, saya ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ada di Desa Rato ini. Dengan mengembangkan BUMDes ini, melihat potensi-potensi yang ada,
dibuatkanlah usaha-usaha. Jadi anak-anak muda yang berpotensi, yang punya kapasitas untuk mengelola BUMDes ini, ya saya akan bina lebih baik lagi. Dan potensi-potensi untuk dikembangkan ekonomi di Desa Rato ini sangat luar biasa. Banyak potensi-potensi yang harus dikembangkan di sini. Di samping simpan pinjam, di situ juga bisa kita kembangkan, ada misalnya parkir mungkin sebagai sumber PAD. Kita buat usaha-usaha, misalnya pengemukan sapi dan sebagainya, karena sini kan banyak yang rumah potong dan sebagainya kan. Dan kita sesuaikan dengan kondisi itu. Di sini kita lihat juga ada yang bikin jajan-jajan dan sebagainya. Bagaimana kita koordinir mereka untuk bisa mengembangkan usahanya. Bukan hanya sebuah usaha rumahan. Bisa saja nanti BUMDes akan menjadi sebuah pabrik nanti, pabrik kue dan sebagainya. Arahnya ke sana. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa itu keinginan-keinginan itu akan tidak bisa berjalan mulus tanpa ada sumber daya manusia yang bisa mengelola dan mengembangkan. Sehingga titik fokus saya ya adalah bagaimana masyarakat Desa Rato, terutama yang berkecimpung di dalam Desa Rato, ya dalam hal ini mungkin pemerintahan Desa Rato, itu harus dikembangkan kapasitas terkait dengan keagamaan. Saya akan lebih fokus terkait dengan keagamaan ini, bagaimana suasana lingkungan Desa Rato ini menjadi lingkungan yang agamais. Ya. Jadi antara lain mungkin nanti saya akan mengusahakan supaya minimal nanti satu rumah ataupun satu kakak harus ada satu Al-Quran. Harus ada satu Al-Quran. Jadi nanti diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang pertama terkait dengan. Jadi satu rumah atau satu kakak minimal harus ada Al-Quran. Terus ya, yang berikutnya ada nanti terkait dengan istilah maghrib mengaji. Jadi anak-anak nanti diharapkan kalau sudah masuk waktu maghrib tidak ada lagi yang berkeliaran, harus masuk rumah, sholat, ngaji. Ini terutama anak-anak ini yang umur TK sampai SMP lah. Punya akan lebih bagus lagi. Saya akan usahakan bahwa subuh ini adalah subuh berjemaah di masjid. Nah ini akan menjadi prioritas lagi buat saya. Jadi diharapkan masyarakat pada saat subuh akan berbondong-bondong ke masjid. Lihat kehadiran masyarakat di dalam deklarasi saya tanggal 16 lalu hari Rabu, saya melihatnya luar biasa, ya luar biasa. Dan memang sebenarnya sudah ada dalam pikir kita bahwa nanti akan meledak. Kenapa begitu? Karena memang dukungannya itu setelah saya jalan ke keliling itu dukungannya luar biasa. Ya. Yang jadi suatu kebanggaan saya adalah tampilnya orang-orang di sebelah jalan raya, terutama di Goronila dan Rato. Nah, biasanya mereka tidak berani untuk tampil-tampil. Tetapi dengan tampilnya mereka itu luar biasa. Itu menandakan bahwa dukungan mereka sudah sangat luar biasa, sudah mantap, sudah yakin lah.
orang-orang yang hadir itu merupakan simbol-simbol dari masing-masing dusun dan RT itu. Namun sekalipun demikian, saya tetap mengharapkan dan memohon dukungan dari seluruh masyarakat, baik masyarakat yang menghadiri kemari atau maupun masyarakat yang belum sempat menghadiri kemari, untuk bisa mendukung saya. Bagi lawan konsentrasi atau teman-teman yang ingin maju menjadi calon kepala desa Rato, mari kita bersaing dengan baik. Ya, mari bersaing dengan baik. Kita tunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Jangan melemahkan teman, jangan mengatakan keburukan-keburukan teman, tapi mari kita jantan, kita tunjukkan kelebihan-kelebihan kita, dan kita meraih simpati masyarakat.